tapi ini nanti akan diberi mukaddimah supaya adik-adik nanti bisa eksplor lebih banyak lagi. Oke. Baik. Sesuai dengan judul, ya. Lanjut slide kedua, yaitu Pancasila. Pancasila itu dari bahasa apa? Waktu SD bahasa Sebater Sanskerta. Sanskerta itu basa wong Jawa zaman biyen, nggih. Nah, panca itu artinya apa? 5. Sila itu dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Istilah Pancasila itu diprakarsai atau ide siapa? Ada yang masih ingat? Presiden pertama kita Insinyur Soekarno. Jadi beliau merupakan tokoh yang memberi ide nama Pancasila. Nah, Pancasila ini ditetapkan atau biasa disebut dengan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni. Jadi Pancasila itu ada 5, okay. Yang pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Lanjut slide kedua. Kemudian sesuai kurikulum, ya, sesuai kurikulum adik-adik semua di dunia pendidikan, ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat. Boten kok sampai nanti lulus ketika sebut kuliah lulus, niku kok status belajar niku lepas boten. Belajar niku mulai dilahirkan sampai liang lahan. Tolabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimatin minal ahdi ilal lahdi. Mulai jenengan kabeh adik-adik dilahirkan sampai nanti meninggal dunia itu tetap harus wajib belajar, wajib. Entah itu belajar melalui apa? Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi pelajaran itu tidak dilakukan di sekolahan saja, melainkan di luar juga banyak pelajaran yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu merupakan ideologi bangsa, alias nopo, semua kehidupan bernegara kita di Indonesia niku mengacu kepada Pancasila. Misalnya sekolahan membuat aturan, tapi aturan itu bertentangan dengan Pancasila. Niku boleh apa mboten? Sekolahan membuat peraturan, tapi peraturan ini gak sesuai kali Pancasila. Asal apa mboten? Mboten asal. Jadi Pancasila itu merupakan pokok dari semua kehidupan di Indonesia. Termasuk adik-adik semua, bagaimana berperilaku di sekolahan, bagaimana berperilaku di rumah, bagaimana tata cara bergaul dengan temannya. Niku semua harus bercermin kepada Pancasila. Lanjut slide yang
Oke. Niku profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat bernalar kritis. Yang selanjutnya kreatif. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi kalau ditanya profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Itu. Kemudian adik-adik nanti akan dijelaskan. Oke, beriman itu seperti apa, mandiri itu seperti apa, dan kritis itu seperti apa. Lanjut Mas. Yang lagi. Yang pertama adalah berakhlak mulia. Itu. Pelajar Indonesia berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, memahami ajaran agama serta menerapkan pemahaman tersebut terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik tentu sudah pernah mendengar ya, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Yang dimaksud pelajar Pancasila dengan berakhlak mulia itu, kita sebagai hamba harus memiliki akhlak kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya kita menaati perintah Allah, menjauhi segala larangannya itu. Kemudian tidak sampai di situ saja, Pancasila itu juga harus kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua adalah berkebinekaan global. Bineka itu apa artinya? Berbeda-beda. Indonesia itu banyak suku, banyak pulau, banyak bahasa. Maka dari itu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Alas napa? Awake dhewe niki sukune napa? Adik-adik ini sukunya apa? Jawa. Wong Jawa aja ilang Jawa. Tapi kita juga tidak boleh menutup diri, alias nek ora Jawa ora. Kita dengan suku lain, misalnya suku Betawi, ada suku Tengger, ada suku Padang dan lain-lain, kita nggak apa-apa berinteraksi dengan mereka. Tapi dengan catatan jangan sampai budaya Jawa di dalam diri adik-adik semua ini hilang. Oke, selanjutnya adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar lancar, mudah dan ringan. Ada pepatah bilang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi gotong royong ini merupakan salah satu budaya nasional. Gak mau wong Jawa tok sing gaene kerja bakti, rewang gone tanggane nek enten repot. Nek sing wedok kan biasane rewange terpawon.
Sing lanang rewang noto kursi, derek kloso ngoten niku. Itu merupakan budaya gotong royong. Dengan adanya gotong royong ini, pekerjaan itu menjadi lancar, lebih mudah dan menjadi lagi sampai bayang nih misalnya wong wedok ya arep menyebut jadi ibu-ibu jenengan arep duwe selamatan sa RT itu rata-rata 50 orang. Oke. Saiki nek mboten direwangi tanggane, mboten enten gotong royong, masakne wong 50 niku penak napa penak? Sing lanang nggih ngoten. Arep ngelihi kursi sak omah digotoki dhewe-dhewe. Kira-kira niku kesel napa mboten? Nah, dengan adanya gotong royong ini maka akan banyak manfaatnya. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri niku bertanggung jawab atas proses dan hasil. Maksudnya pripun Pak? Sampean niki punya kewajiban. Kewajibannya apa? Belajar. Belajar niku banyak prosesnya. Enten sing belajar niku gampang paham nek maca, nek membaca. Enten sing gampang paham niku nek model diskusi kalih kancane. Proses niku tanggung jawab adik-adik semua. Piye caraku ben paham? Niku yang bisa mengukur adik-adik semua. Harus bisa, harus mandiri. Dengan adanya proses itu nanti, jenengan baru bisa merasakan hasilnya. Proses tidak mengkhianati hasil. Itu yang dimaksud mandiri itu kata niku. Adik-adik berpikir iki piye carane ben aku paham pelajaran bahasa Inggris. Carane kok tak jajal ngene. Jajal diskusi kalih kancaku ngene. Oh, paham. Berarti caraku untuk memahami diskusi. Seperti itu. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu bernalar kritis, yaitu mampu secara objektif memproses informasi, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, melakukan analisis, melakukan evaluasi dan kesimpulan. Maksudnya niku ngeten, kados wau. Misalnya sampean menentukan metode belajar dengan membaca, ya, membaca. Membaca itu ada beberapa buku kan, ada beberapa pelajaran. Nah, niku mungkin sampean harus bisa memberikan nalar, dipikir. Maksud dipikir piye? Informasi. Saya membaca buku A, itu bunyinya begini. Kemudian saya membaca buku B, bunyinya begini. Itu berbeda, kata-katanya berbeda. Nah, jenengan harus belajar bisa mengolah informasi tadi dari buku A dan buku B. Ini nanti kesimpulannya gimana? Itu harus belajar seperti itu. Misalnya sing koncone A itu ngomong misalnya Pak Nur Wahid niku bar tumbas wedhus, ngoten misalnya. Kanca sing B niku mature Pak Nur Wahid dek wingi teng pasar. Nah, dari dua sumber niki jenengan boten menelan mentah-mentah, tapi dianalisis.
Pak Nur Wahid jari nikahe tuku dus, tapi jari kok nyang pasar. Iki piye to kape diteliti. Hasilnya oh ternyata setelah saya teliti itu Pak Nur Wahid budal nyang pasar jam 6 esuk arep tuku wedhus. Yang terakhir selanjutnya adalah kreatif. Kreatif itu mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, asli, bermanfaat, bermakna, dan berdampak. Jadi modifikasi itu, ini mesti paham itu mesti modifikasi sepeda motor, kan betul? Banyak hal yang bisa adik-adik modifikasi. Misalnya apa? Misalnya tadi metode belajar. Selama ini niku belajar ini kok dewi-dewi mawon Pak. Nah, coba sekarang kalau saya niku pulang sekolah jam 1, jam 1 ya? Jam 1. Nah, nanti coba saya mengumpulkan beberapa teman, misalnya 5 teman yang mau. Itu nanti saya tinggal di kelas dulu 15 menit. Itu nanti bergantian menerangkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Misalnya seperti itu. Terus saya lapor ke Pak Guru, oke. Pak Guru mengiyakan, meng-ACC, akhirnya dilakukan tadi 15 menit setelah jam 1. Niku masih tinggal di sekolahan, satu persatu menerangkan bagaimana pemahamannya. Akhirnya metode belajar seperti itu kan diturun ke kelas itu nih. Teman-teman sampean meniru ngoten niku. Nah, itu termasuk kreatif. Sampean membuat metode belajar baru yang itu ditiru oleh teman-teman lainnya. Nah, itu termasuk dari kreatif. Next. Selanjutnya kesimpulannya seperti yang ada di slide, bisa adik-adik amati ya. Jadi ada 6 itu tadi, profil pelajar Pancasila, ada berakhlak mulia, kemudian ada gotong royong, ada kreatif, ada mandiri, dan lain-lain tadi. Jadi nanti kalau ditanya profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 Pak. Napa mawon sebutkan? Berakhlak mulia, gotong royong, sampean paham. Ini nanti materinya bisa jenengan minta ke Pak Nur Wahid buat belajar di rumah. Ini jam. Oke. Lanjut yang materi kedua Pak. Ini profil pelajar Pancasilanya cukup. Kemudian ini lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah anti bullying di lingkungan sekolah. Next, pengertian bullying dulu. Tadi saya tanya, bullying itu nopo? Bullying nopo? Itu derek yang penting memberikan jawaban. Sekarang kita bahas bullying. Nek dari kata-kata nih, bullying itu dari bahasa apa? Bahasa bullying, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bullying itu asal katanya dari bull. Bull itu artinya apa? Sing banter? Banteng. Kok banteng? Kenapa kok banteng? Kenapa kok diambil dari
jadi kata banteng? Karena pengertian dari bullying ini adalah penindasan atau perundungan. Kenapa kok banteng Pak? Kok bul? Karena banteng niku memiliki sifat alami. Sifat alaminya nopo? Yaitu nopo? Nyeruduk. Nyeruduk niku bisa dikatakan menyerang. Maka dari itu penindasan atau di bahasa Indonesia niku perundungan, niku dalam bahasa Inggrisnya nopo? Bullying. Jadi bullying itu segala bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja, sengaja, yang dilakukan oleh satu orang atau berkelompok dengan tujuan untuk menyakiti. Misalnya kok geng A, misalnya ini Mas siapa gitu Dewi, namanya siapa? Kulon Dewi, Nusa, Rosa, Mas Rosa ini misalnya karo masing sinten sing ngerti kita dhewe? Dias. Ya? Ilyas. Mas Rosa misalnya ngelokne Mas Ilyas dengan kata-kata yang tidak pantas. Mas Rosa niku malah pengen Mas Ilyas niki nangis misalnya. Itu termasuk bullying apa mboten? Beda lagi kalau mbaknya ini namanya siapa? Namanya Ana. Ana yang ini Salma. Misalnya Ana niku mlaku, nggih, medal metu kok kelas, keluar kelas. Karo nggawa pulpen misalnya. Lah, sing Salma niku masuk gak sengaja, gak ruh, sing pulpene Mbak Ana nyoblos tangane Mbak Salma. Niku termasuk bullying apa mboten? Termasuk apa mboten? Tidak. Karena apa kok tidak termasuk? Tidak sengaja. Oke. Selanjutnya sekali lagi, Indonesia niku negara hukum. Artinya nopo? Seluruh kegiatan di Indonesia ini diatur oleh hukum. Nah, anti bullying niku juga ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya nopo niku? Sesuai yang dislide. Ada Undang-Undang Dasar tahun 45, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan lain-lain. Next. Nah, ini sadurunge materi lebih dalam ini didendeni sih. Jadi sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76 poin C niku ada hukuman bagi yang melakukan kekerasan terhadap anak. Hukumannya nopo Pak? Niku penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, denda paling banyak 72 juta. Enten sing sakune hari ini 72 juta. Aku jawab. Nah, kemudian apabila anak mengalami luka berat, misalnya sampai tangan patah apa gimana, penjara berapa tahun? 5 tahun, denda paling banyak 100 juta. Wah, mobil bekas api ini. Kemudian apabila korban itu sampai meninggal,
paling lama penjara, denda paling banyak. Sekarang waktu kok ada apa nek duit 3 miliar. Jadi itu maksimal 3 miliar kalau denda. Berat atau berat hukumannya? Hukuman kalau melakukan kekerasan itu berat atau berat? Next. Nah, adik-adik semua, bahwa bullying itu ada bermacam-macam. Ada 6 macam. Yang pertama, kontak fisik langsung. Contohnya apa Pak? Niku. Jotos, jorok nih koncone, nyokot. Iki kan sing nyokot Pak. Sopo cari teko. Nyokot kacane, jambak, menendang. Yang melakukan itu kontak fisik itu masuk dalam kategori bullying. Misalnya koncone orang nyapa-nyapa ini cokoti, itu nggak boleh, oke? Itu hukumannya itu mau mendengar dulu. Yang kedua kontak verbal. Verbal itu ucapan. Contohnya apa? Mengancam. Awas ini nek aku ora kok naik duit 500. Kowe tak jotosi misalnya. Itu termasuk bullying, nggak boleh. Kemudian mempermalukan, merendahkan, memberi panggilan nama, ini sing usum iki. Iki yang koncone biasanya juluki yo jenenge Pake, jenenge wis rono. Nggih jalan nggih. Soale nopo? Nama niku adalah doa. Pak Bui wis maringi nama sing Pak api-api, ojo diganti-ganti. Oke? Lah tuh kemudian mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosip. Iki sinten sing gawe menyebarkan gosip? Tidak boleh, tidak boleh. Itu tadi pelajar Pancasila harus bernalar kritis. Nek misalnya ada sing ngomong berita ini, jangan langsung percaya, diteliti dulu. Yang ketiga adalah nonverbal langsung. Misalnya nopo, melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Nah itu misalnya meleti kancane, nek wong riyen niku enten istilah ngiwi-ngiwi. Ngertos ngiwi-ngiwi? Piye ngiwi-ngiwi? Gitu, kok ngiwi-ngiwi seperti itu. Ngece lah. Ibaratnya ngece bature. Niku boten asal. Yang keempat adalah nonverbal secara tidak langsung. Misalnya apa? Mendiamkan seseorang, mengadu domba. Itu tidak boleh. Misalnya ngobrol-ngobrol ini ojo kancani Salma kae bocah ini. Padahal itu tidak seperti itu. Ben Aprik Salma itu enggak boleh konco. Itu enggak boleh. Ya. Selanjutnya adalah cyberbullying. Ini berkaitan dengan teknologi atau media sosial. Ini siapa dari semua yang belum bisa pakai HP, angkat tangan. Sing urung iso buka YouTube, urung iso buka apa WA. Berarti sudah bisa semua. Niki punya akun media sosial semua. Nopo sing kuwi?
game, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, banyak, adik-adik semua, niku nggak apa-apa, punya media sosial tidak apa-apa. Yang penting cara menggunakannya. Makanya termasuk ada bullying, cyberbullying. Artinya apa itu? Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Misalnya anak gawe video direkam, intine ngelok nih Ilyas. Kayak cara jenenge Ilyas main gini terus di-upload di media sosial. Itu termasuk cyberbullying. Boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh. Yang terakhir adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini nggak boleh. Perlu dipahami, korban pelecehan seksual itu tidak hanya remaja putri, remaja putra juga banyak. Misalnya pelecehan seksual itu contohnya apa Pak? Itu misalnya semua hal yang dikategorikan itu tidak pantas, baik dilakukan secara kontak fisik atau ucapan. Niki tak terangin mawon, ben adik-adik paham, ben gak sampai ngelakoni amit-amit menjadi korban. Misalnya saya kontak fisik, pelecehan seksual dengan fisik. Misalnya sing remaja perempuan, entah itu laki-laki seumuran atau yang lebih tua, itu ujung-ujung kok misalnya memegang bagian-bagian tubuh tertentu, niku sudah termasuk pelecehan seksual. Sampai jangan mau, harus menolak seperti itu, harus berani. Kalau sampai sendiri nggak berani dan bengok, jalur dulu, lapor kepada orang yang lebih tua. Sing lanang yo ngono misale ada jujuk didebek bagian tertentu, itu juga jangan sampai mau, harus segera menolak. Sekarang contoh yang ucapan, misalnya itu memang korban pelecehan seksual itu rata-rata perempuan. Meskipun laki-laki ada tapi lebih sedikit. Misalnya enten sing ngomong, Mbak nganu kayu, misalnya jempolannya gede nirang, itu orang jempolan ya. Misalnya kata jempolannya gede nirang, itu termasuk jempolan tanda kutip boleh, paham semua toh? Itu termasuk pelecehan seksual. Sampai korbannya orang terima, sampai dilapori, minimal sampai ini di sidang enek kantor polisi. Next. Jadi di Indonesia itu ada namanya Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan.
punya akun media sosial itu, oke, KPAI official. Ini data update bulan September kemarin, bulan lalu. Sejak Januari 2024, oke, niku sudah ada 1.203 aduan, baik itu aduan langsung maupun melakukan surat. Aduan apa ini? Aduan kekerasan terhadap nah, 1.200 kejadian. Nah, kemudian ada 458, ini yang lebih spesifik adalah korban kejahatan seksual. Ada 169 anak korbannya. Banyak atau sedikit? Kelasnya itu sudah termasuk sangat banyak. Next. Kemudian dalam Islam itu juga ada pandangan mengenai tentang anti bullying. Jadi bullying itu tidak dibenarkan dalam seluruh aturan, aturan apa mawon. Yang pertama ada kitab Sulam Taufik. Lah ini nanti adik-adik pasti tahu nanti kedepannya tentang kitab Sulam Taufik niku nopo. Jadi wal istihza'u ayasahroyatu bil muslimi wa hadza muharramun mahmakana mubian. Mengejek, ya ini mengolok-olok sesama muslim ini diharamkan. Nek diharamkan, nek barang haram, nek dilakoni niku oleh apa? Oleh dosa. Kemudian ada Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna ila akhir. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan lainnya. Bisa jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada yang menertawakan, dan sebaliknya perempuan juga nggak boleh menertawakan sebagian yang lainnya. Banyak kejadian, sing biyen dibully saikine luwih sukses timbang sing bully. Lagi isi sing bully zaman biyen kokong, gitu, kokong, bentengan, gitu. Basa gede nih ternyata lebih sukses sing biyen sing gaene dilokne. Niku isin nopo isin. Nah, makanya jangan sampai adik-adik semua menjadi pelaku bullying, apalagi menjadi korban. Next. Selanjutnya ini ada contoh kasus, update baru kemarin saya cari-cari di internet. Siswa SMA dianiaya hingga koma. Koma ini berarti nopo wis sekarat nih kalau. Jadi kalau sakaratul maut, dibully ngasih koma. Saiki nek pomo sampean dhewe sing ngrasakne sing dadi korban. Bapak ibuke sampean ndak kaya apa rasane. Ya, maka dari itu jangan sampai di MTS Hidayatul tadi ini terjadi bullying, apalagi sampai kayak itu. Yang kedua, lebih meneh, siswa SMA
dianiaya kakak kelas hingga koma. Ini kakak kelas yang melakukan. Oke. Dan ada banyak lagi kasus sebenarnya yang sampai korban meninggal juga ada. Oke, kemarin ada juga yang butuh jenenge bocah cilik dolanan napa-napa kelok juk-juk dijublesne mripate kancane. Maka dari itu pendidikan anti bullying ini harus dimulai sejak dini. Antisipasinya biar tidak ada kejadian bullying di sekolah kita dan tidak ada korban. Next. Lanjut next. Terakhir. Lanjut. Terakhir ini. Pelajar tidak boleh berlaku bullying agar ilmunya bermanfaat. Man tarahhasa fil adab roja'a min haitsu ja'a. Barang siapa merendahkan adab, termasuk adab kepada sesama temannya, kepada adik kelasnya, kepada kakak kelasnya, okay, sing ora duwe adab, maka dia akan kembali pada tempat dia datang. Maksudnya gimana Pak? Sampai adik-adik datang ke sekolah ini dengan tidak mengetahui ilmu satupun. Misalnya ada beberapa ilmu, banyak ilmu yang jenengan dapatkan selama sampean sekolah di sini selama 3 tahun. Kalau sampean semua adik-adik tidak memiliki adab kepada guru dan juga adab kepada teman, jenengan sekolah ini 3 tahun niku rasane pok alias podo ae, sampean hasilnya podo pas sampean dapat tidak mengetahui apapun. Jadi biar tidak sia-sia adik-adik nanti belajar harus memiliki adab. Al-adabu fauqal ilmi. Artinya adab di atas. Sak pinter-pintere adik-adik semua nek ra adab yo ora kanggo. Tapi meskipun ilmunya itu pas-pasan, tapi mempunyai adab yang sangat baik, insya Allah tetap bermanfaat. Dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirat billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.